Halo guys, jumpa lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Yo, kali ini aku coba memperbaiki aki ini. Jadi aku punya metode sendiri guys, versi Project Ringan yang aku kumpulkan dari beberapa informasi. Aku ngambil dari channel-channel yang ada di luar guys. Nah, ini pertama kita koyak-koyak kayak gini guys, atau dikocak-kocak. Itu biar apa? Biar airnya ini beserta kotorannya itu mubal. What the meaning is mubal? Mubal adalah ya bercampur lah air sama kotorannya. Nanti mau aku tuang di sini biar bisa ketahuan kalau kotorannya itu ikut airnya keluar. Jadi tahapan pertamanya kayak gini. Dan setelah kita tuang seperti ini guys, ini kalian bisa lihat airnya sangat kotor sekali. Pemakaian ini 4 tahun, jadi aku sudah pakai buat PLTS. Dan sekarang aku butuh gimana caranya biar di dalam ini bisa lebih bersih. Tapi aku tidak akan pakai air biasa guys, tidak akan pakai air keran. Karena menurut aku itu kalau misalnya air keran dipakai buat bersih sini, ya biarpun udah dipanasin atau gimana, itu tetap bukan cairan aktif. Nah, jadi ketika air keran setelah masuk ke sini, itu kan dia akan meresap kepada dinding-dinding selnya ini, sehingga nanti kalau misalnya kita udah buang lagi, itu pasti akan tersisa di sini. Nah, di situ kalau misalnya kita sudah isi ulang dan sudah selesai membersihkan, saat ada air di dalamnya, terus kita tuangkan akisur, jadi akisurnya itu nanti akan tercampur oleh air keran sehingga mengurangi yang namanya zat aktif dari akisur itu sendiri. Kalau itu menurut aku guys. Oke guys, sekarang aku akan beli akisur dulu ya guys ya. Nah ini aku udah nyampe guys. Weh mas aku beli akisur. Ya, akisur ya. Oh, akisur. Berapa? Ya berapa ya? Kalau buat Inko, itu 2 botol mas. 2 botol cukup. Ya, ini cukup. Oke deh. Akisur. Yaudah aku coba ambil 2 dulu ya mas ya. Nanti kalau kurang aku kesini lagi ya. Ya, oke siap. Siap. Harganya wis gak usah disebutkan, pokoknya gini aja, bayarnya belakangan. Yes. Nah guys, sekarang aku akan bersihkan dalam ini menggunakan akisur aja. Itu pilihanku ya guys ya. Ini aku singkirkan dulu. Nanti kita coba seperti apa prosesnya. Jadi tahapan ini masuk ke tahapan kedua. Kita bisa pakai torong kayak gini atau dituang langsung lewat ujungnya. Tapi ini tadi udah pecah juga guys, yang semuanya udah pecah. Kemudian ini nanti akan dibuang lagi airnya setelah dikoyak-koyak lagi guys. Kemudian kalian tutup guys, dan pastikan untuk pengisian air akisurnya itu segaris yang paling bawah. Jadi level yang bawah aja, biar kalau dikoyak-koyak itu enak guys. Bisa bunyi upiuk 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 kayak gitu guys. Kalau kalian nggak pakai akisur, bisa pakai air aki biasa. Nanti direbus jadi panas, terus dimasukin ke sini buat ngerontokin sel yang kotor, yang sudah jelek. Jadi yang tersisa hanya sel yang masih baik.
Oke guys, dan setelah dirasa selesai, cukup mengoyaknya, kita buang lagi. Dan ulangi step ini sampai 2 kali atau 3 kali. Saya akan tuang 1 kali lagi guys. Nah, setelah ini guys, bisa dicas sampai panas atau bisa dikoyak-koyak lagi dan dibuang lagi. Dan setelah kalian cas guys, itu bisa kalian sampai panas ya ngecasnya. Jadi biarkan ini bereaksi dulu, karena sekarang aku posisinya nggak ada alat cas, jadi cuman aku koyak-koyak aja 2 kali tadi biar lebih bersih. Sebenarnya mau berulang-ulang kali nggak apa-apa, tapi ya langsung dibersihkan aja, langsung dituang lagi biar cepet. Lihat guys, ini kotornya masih kan. Setelah dirasa cukup, kalian bisa menaruh akisur untuk yang terakhir guys. Jadi setelah itu bisa kalian gunakan. Tapi baiknya itu sampai bersih. Aku akan coba di tahap 2 kali aja. Setelah dirasa cukup bersih guys, aku akan keringkan dulu. Dan kemudian akan aku ukur voltasenya. Harusnya kalau selnya bekerja, voltasenya akan naik walaupun belum dicas. Mengenai voltase kemarin sebelumnya, jadi aku udah bikin video, nanti aku tulis link di bawah, itu untuk cara mengetahui kondisi aki. Ini voltasenya udah 9 volt guys, pas belum dibersihkan. Nah sekarang aku juga belum nyoba ini berhasil apa tidak. Harusnya bisa nambah karena ada reaksi kimia ya, bisa nambah dari sebelumnya. Kita akan coba yang positif. Voltasenya masih tetap sama guys, ternyata tidak ada kenaikan, tidak ada peningkatan. Nah di sini mungkin ada dead cell atau sel yang mati satu. Nanti aku akan lanjut ke tahap pengetesan. Mungkin perlu aku cas dulu, mungkin perlu dorongan-dorongan untuk mengaktifkan zat aktif dari ini di dalamnya. Oke guys, sekarang aku akan lakukan pengecasan untuk beberapa jam biar terisi penuh terlebih dahulu. Dan setelah aku mulai melepas cas aki yang sudah cukup panjang dalam pengecasan, akhirnya aku diamkan akinya ya kurang lebih setengah hari guys, belum sampai 1 hari. Voltasenya bertahan di angka 12,8 volt ya, cukup istimewa. Aku belum tahu ini nanti kalau misalnya mau dicoba hasilnya seperti apa, belum tahu. Hanya dari voltase aja bertahan di 12,8 volt. Nanti aku akan bikin lanjutan videonya ketika sudah aku pasang di panel surya. Nanti akan bisa menghasilkan daya untuk beban itu sampai berapa WH. Jadi kalau di discharge masih berapa banyak WH nya gitu loh guys. Biar
aku juga tahu ini tadi berhasil atau tidak. Saat ini aku masih menggantung, tapi cukup puas karena voltasenya bisa meningkat dan bertahan di 12,8. Ya guys ya, semoga channel ini kalian bisa dukung terus. Jangan lupa subscribe, bagikan pada teman-teman kalian, bunyikan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video-video aku terbaru guys. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.